Tibalah giliran kita bersama-sama mendengarkan pemaparan edukasi yang sangat baik dari pembicara kita pagi hari ini, yang satu-satunya paling ganteng saya rasa. Saya akan bacakan biodata beliau yang sangat banyak, tapi mohon maaf yang mulia, saya bacakan persingkat ya. Beliau Dr. Andes Haji Sirajuddin Sailias, Sarjana Hukum Majelis Hukum, kelahiran Sunggu Minasa, Sulawesi Selatan, tanggal 13 Januari 1968. Nomor telepon beliau dan adanya email beliau. Riwayat pendidikan S3 maaf, belum saya baca. Riwayat pendidikan S3 Dokter Filsafat UGM Yogyakarta, S2 Magister Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, S1 Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sengkang, S1 Sarjana Syariah Institut Agama Islam Negeri Makassar. Ya, selanjutnya. Riwayat pekerjaan, ini banyak sekali. Saya ambil dari nomor 5, Hakim Justisia Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI tahun 2006 sampai 2013. Kemudian beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi tahun 2013-2015. Kemudian dilanjutkan jadi Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor 2015 sampai dengan 2019. Disinilah saya bertemu dengan pembicara kami yang sekarang ini. Kemudian Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baru saja selesai 2019 sampai 2021. Hakim Tinggi Justisia Pusdiklat Mahkamah Agung RI Juli 2021. Ya, saya sampaikan beliau di bulan Juli 2021 menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dan Hakim Tinggi Justisia Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Tidak panjang lebar, saya sampaikan, mohon Yang Mulia. Terima kasih waktunya. Yang Mulia silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia, serta beserta ibu-ibu sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini atas izin Allah kita bertemu, mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Saya hari ini sangat berbahagia karena bertambah komunitas saudara saya yang selama ini saya cuma berteman dengan para hakim. Sekarang saya berteman dengan para ibu-ibu istri dokter. Insya Allah ke depan saya semakin sehat karena bertemu dengan para ibu-ibu istri dokter. Itu sebuah saya melihat bahwa profesi dokter itu hampir sama profesi hakim, Ibu. Hanya saja objek yang kita periksa, kalau Ibu kan meriksa fisik, kalau kami batin. Jadi kalau sekiranya saya ini seorang ahli di bidang hakim, kemungkinan saya seorang ahli di bidang hati yang terluka. Jadi orang-orang yang sering sakit hati pasti ke pengadilan ketemu saya, Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ke pengadilan sampai akhir hayat. Ya, jadi hanya kami, saya tidak berharap ada orang bertemu dengan saya di pengadilan, kecuali kalau itu terpaksa harus terjadi. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi ini saya tayangkan, saya ingin buka mengantar materi ini dengan sebuah lagu. Akan saya putarkan lagunya, mudah-mudahan Ibu berkenan mendengar sebagai pengantar agar komentar suasana diskusi ini jangan dapil. Saya ingin seperti forum curhat, tidak usah menggunakan bahasa ilmiah, bahasa dapur, bahasa rumah saja.
agar komunikasi ibu-ibu dengan kami tidak ada gapnya, tidak ada pemisah ya. Karena persoalan waris ini tidak perlu menggunakan pendekatan ilmiah, harus pendekatan yang lebih dengan hati yang lebih bening agar kita bisa memahami secara baik. Saya seri ya, dengar dulu Bu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Puisi yang paling bermakna adalah Putus-putus yang mulia. Terima kasih Ibu. Kalau lanjut nyanyinya nanti kita tidak diskusi. Kalau jadi lagunya cukup, kita diskusi lagi. Nanti saya kasih satu lagi setelah Ibu bosan dengar ceramah saya. Ya. Baik, Saya yang mulia, akan silahkan. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon di-share anunya Bu, di-share screen materinya Bu. Baik. Next. Ibu-ibu sekalian, berbicara tentang waris, maka ada 3 hal yang harus kita tahu bahwa warisan itu terjadi karena ada orang yang meninggal. Yang kedua, ada ahli waris yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, ada warisan. Salah satu saja tidak terjadi, maka itu bukan warisan namanya. Jadi, seorang anak tidak boleh mengklaim diri sebagai ahli waris kalau bapaknya masih hidup. Yang kedua, mungkin saja orang tua yang meninggal ada ahli waris tadi tidak punya harta, apanya yang mau dibagi. Mungkin juga terjadi ada orang meninggal hanya ada keturunannya nggak ada, sehingga yang namanya waris itu harus memenuhi 3 hal. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta peninggalan. Persoalan hukum waris ini memang sangat pelik karena yang namanya harta itu kadang membutakan hati, kadang membutakan mata. Ada orang karena persoalan harta lupa bahwa saudara itu lebih penting, persaudaraan itu lebih penting daripada harta. Kalau harta itu masih mungkin untuk kita beli, masih mungkin kita raih, tetapi kalau saudara tidak mungkin terlahir keluaran terbaru dari saudara kita. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada ibu-ibu sekalian. Jadi kesempatan ini ibu jangan merasa dikuliahi ya. Saya ingin bagi pengalaman saja Bu. Kebetulan saya sudah jadi hakim sudah 29 tahun dan sudah bisa merasakan bagaimana ketika terjadi
konflik terkait harta itu. Nah, secara singkat sebelum kami membahas tentang waris, ingin saya perjelas dulu bahwa di negara hukum ini semua persoalan itu tidak seharusnya atau tidak mutlak diselesaikan di pengadilan sepanjang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pada setiap kesempatan selalu diminta agar para pihak gimana bisa berdamai. Sebab orang yang berperkara itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi tidak ada untungnya orang berperkara. Terkait dengan persoalan waris, ingin saya jelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia dikenal ada 3 sistem hukum waris. Ada hukum Islam, ada hukum BW atau Perdata Barat, ada hukum adat. Hukum Islam itu sendiri tentu saja rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis. Sedangkan hukum Barat itu atau BW itu diperuntukkan bagi orang-orang yang non-Muslim, jadi selain Islam. Nah, sedangkan hukum adat sendiri itu berlaku pada daerah-daerah tertentu. Bapak Ibu sekalian, maaf Ibu sekalian yang kami hormati, agar suasana diskusi ini tidak monoton, saya tidak menyiapkan babakan pertanyaan, tetapi saya berharap pada setiap kesempatan Ibu boleh bertanya apa saja. Jadi Ibu moderator, ketika saya menjelaskan satu slide dan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya. Biar Baik. tidak, ya. Baik, Yang Mulia. Saya akan beri kesempatan Ibu. Hari ini kita forum curhat, bukan kuliah. Apa yang ada di pikiran Ibu tentang hukum, silahkan ditanyakan Ibu. Kalau materi ini kami paparkan, bisa kemungkinan Ibu ngangguk-ngangguk karena ngantuk atau berharap cepat selesai. Ini Jadi, ada satu nih, Yang Mulia. apa itu? Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Sebentar. Bentar, saya baca dulu. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal tetapi waris tidak dibagi, hanya lisan saja sebelum orang tua meninggal. Jadi tidak ada surat wasiat. Ini dari Ibu, di mana ini Ibu? Mohon. Dari Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Oke. Ya, dari Pekalongan. Jadi begini, persoalan hukum waris itu seperti yang saya katakan tadi, intinya adalah trust, kepercayaan. Ya. Kalau kita yakin bahwa tidak ditulis pun kita bisa percaya, oke-oke saja. Tetapi masalahnya ke depan adalah kemungkinan kalau masih dalam tataran saudara-saudara kandung saja belum bermasalah. Tetapi kalau sudah saudara dengan ponakan ke bawah, kemungkinan bisa jadi masalah. Dia tanya buktinya mana kalau itu sudah diwariskan. Karena itu dalam bahasa agama yang namanya perdata itu harus dicatat, ditulis, tidak mesti dinotaris. Ditulis dengan tangan, namanya akta di bawah tangan, ditulis. Jangan hanya diucapkan saja. Sebab kalau diucapkan, kemungkinan hari ini kalimatnya B, besok jadi C. Jadi yang namanya perdata itu harus ditulis Ibu, jangan tidak ditulis, sekecil apapun. Kalau ada seorang ibu mewariskan, mewasiatkan gelas 1 lusing buat anak saya, satu lusin sendok buat anak saya dan sebagainya, harus ditulis, jangan diucapkan. Karena autentifikasi itu harus dengan cara tertulis, tidak boleh dengan lisan. Dikhawatirkan menimbulkan persoalan ke depan. Itu Ibu. Ini Silakan, ada lagi kalau Yang mau Mulia. Silakan, Ini ada silakan. lagi. Sebelum orang tua meninggal, sebentar. Ya, bila bantuan mungkin co-host bisa bantu saya. Bila saya bantu ya. Ya, terima kasih. Orang tuanya sebelum meninggal sudah membagi semua hartanya ke anak-anaknya. Yang disebut hibah. Gimana itu, Pak?
Oke, Bu, oke. Jadi penyerahan harta itu bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama wasiat atau hibah. Kalau wasiat itu saya nyatakan bahwa harta ini akan saya serahkan kepada anak saya, maka peralihan harta itu setelah saya meninggal, itu namanya wasiat. Kalau hibah, hari ini saya nyatakan bahwa harta ini akan saya serahkan ke anak saya, maka hari ini pula harta itu beralih ke anak. Begitu prosedurnya, Bu. Jadi ada wasiat, ada hibah. Nah, hanya saja kalau dalam hukum Islam itu wasiat dan hibah diperhitungkan sama dengan warisan. Orang kalau sudah dapat wasiat, sudah dapat hibah, tidak boleh nuntut warisan lagi. Jadi tidak boleh double porsi, sudah dikasih wasiat, sudah dapat atau sudah dapat hibah, tetapi ketika meninggal almarhum masih nuntut warisan, nggak boleh. Cukup satu porsi saja, nggak boleh dua. Silakan Ibu Mas. Ini ada tanya, apakah hibah boleh dihabiskan dibaginya? Apakah hibah? Oke. Jadi kalau hibah itu, kalau perorangan itu maksimal sepertiga, Ibu. Tidak boleh diserahkan seluruhnya kepada seseorang. Jadi kalau ada hibah yang diberikan kepada anak kita separuh harta, kalau ternyata ada ahli waris yang keberatan, umpamanya kita punya anak 2 atau 3, anak pertama itu dikasih separuh, anak kedua 1/4, anak ketiga 1/4. Nanti ke depan menimbulkan konflik. Kemungkinan anak itu bisa mengajukan pembatalan wasiat atau pembatalan hibah karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Jadi wasiat itu dan hibah itu maksimal sepertiga yang bisa dihibahkan, Ibu. Tidak boleh seluruhnya. Ya. Ada lagi nih yang mulia, banyak sekali nih. Silakan, nggak apa-apa. Sampai sore pun saya ladeni ibu-ibu ini. Ini pertanyaan, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal tapi warisan tidak, maaf, mana lagi ya, mau bantuannya yang Ibu Eda atau host? Kalau sesuai kesepakatan antara ahli waris, saya itu apakah resmi dianggap sebagai keputusan secara resmi? Nah, ini gimana? Ini pertanyaannya kurang jelas ini. Oke, mungkin maksudnya begini, bagaimana kalau ahli waris itu sudah sepakat membagi harta warisan? Ya. Nah, kalau itu dianggap sebuah kesepakatan, maka kesepakatan itu kekuatannya sama dengan undang-undang. Umpamanya begini, Ibu. Saya bersaudara 3 orang. Saya sendiri laki-laki. Adik saya 2 perempuan. Kalau berdasarkan hukum Islam, maka bahagian saya itu adalah 2/4. Adik-adik saya dapat 1/4. Tetapi karena saya sepakat, maka saya bagi saya 1/3, adik saya 1/3, masing-masing dibagi rata. Kalau berdasarkan hukum Islam sudah jelas bahwa saya tidak menggunakan hukum Islam, saya menggunakan asas perdamaian. Boleh saja. Yang penting sudah sepakat dan ketiga-tiga saudara saya itu kami tanda tangan sepakat membagi. Di dalam pengadilan, di pengadilan sering ditemukan ada namanya akta pandading. Akta pandading itu kesepakatan yang dibuat oleh ahli waris, sehingga ketika putusan diambil, pengadilan hanya menyatakan menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan. Itu namanya akta pandading. Jadi boleh-boleh saja, Bu. Yang namanya sepakat itu adalah putusan yang paling tinggi dan paling adil. Baik. Mungkin saya minta bantuan ke host, apakah ada lagi? Ada dari Silakan, Medan. Ibu. Silakan, Ibu. Yang mau langsung bertanya boleh juga, nggak usah dijawab kalau capek. Ini bagus dari Medan ini Pak Hakim. Silakan, Ibu. Silakan. Saya baca ya Pak, izin ya. Ya, ya. Oh, ini beliau ini seorang doktor yang mulia. Ketua pendidikan ini yang membuat webinar pagi hari ini, beliau siap, yang Ibu. Siap. Terima kasih Pak. Bapak, mohon saran gimana warisan dari cucu saya yang mana sebelum meninggal menantu berjanji akan membiayai untuk kuliah, tetapi 6 bulan yang lalu beliau meninggal, sedangkan orang tua cucu ini telah 20 tahun pisah. Gimana tindakan saya selanjutnya untuk warisan cucu
Karena sampai sekarang tidak ada gubristan dari mana sambungan, dari mama sambungnya, gitu Pak. Oke, jadi ceritanya pewaris meninggal. Tinggal ya. Oke, ada anaknya Ibu ya. Ada anak. Halo Ibu. Maaf, saya tanya dulu Pak. Iya Bu Pak, Jadi pewaris meninggal punya anak. punya anak. Lalu Eh, anak ini, sama ibunya tinggal sama cucunya. oke, Kemudian kan berjanji untuk menyekolahkan. Tetapi ya, si bapak ini kan udah meninggal dan udah ada istri baru. Ya, jadi ini bagaimana kelanjutannya untuk menuntut supaya si anak yang sama nenek ini bisa kuliahnya gitu loh Pak Hakim. oke. Jadi porsi istri itu Ibu, porsi istri adalah dapat 1/8. Tapi udah pisah ini. 7/8 buat anaknya. Jadi, halo Ibu. Ini pisah Ibu Nah, Hakim. Ya, kalau bisa begitu lewat pengadilan harus selesaikan itu. Oh, gitu. Tidak diselesaikan secara kekeluargaan lagi. Kalau ada jadi begitu ada orang yang ingkar janji, maka solusinya adalah harus ke pengadilan. Kalau orang Islam, kalau meninggal itu orang Islam, maka diajukan ke pengadilan agama. Kalau itu non-Islam, diajukan di pengadilan negeri, bukan gitu Ibu ya. Jadi diselesaikan lewat pengadilan. Jadi tidak bisa diselesaikan secara non-litigasi, tapi secara litigasi. Terima kasih Pak. Ya Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Ada dari Kota Bogor Turit. Ya, Saya silakan. nggak bisa nih. Ibu Ridarianti Boleh tolong dibantu dibacakan saja karena saya nggak bisa buka. Kota Bogor, mohon izin bertanya. Kalau dalam keluarga ada anak yang meninggal, apakah keturunannya berhak mendapatkan warisan? Anak yang meninggal tidak punya keturunan. Ya. Oke, jadi anak itu Ibu tidak pernah terhalang haknya anak, pasti anak berhak. Ya. Yang sering terhalang itu adalah saudara kandungnya almarhum. Kalau orang sudah punya anak, maka saudara kandung tidak dapat bahagian. Harus serahkan kepada anaknya. Kecuali kalau almarhum tidak punya anak, maka bergeser ke samping, cari saudara kandungnya. Jadi ada dua kategori, ada dua kelompok yang tidak pernah terhalang haknya. Adalah ayah dan ibu. Kalau dalam hukum Islam itu, orang sudah berkeluarga, maka ayah ibu tetap dapat porsi waris kalau anaknya meninggal. Termasuk anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Beda dengan hukum BW, hukum perdata barat. Ketika seseorang sudah nikah, maka tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Waris itu hanya untuk anak-anaknya saya ke bawah. Kecuali kalau sudah tidak ada anak, baru beralih ke orang tua. Kalau Islam tidak, Islam itu sangat memuliakan orang tua sehingga tetap diberi porsi waris meskipun anaknya itu sudah berkeluarga. Jadi tidak ada istilah keluarga inti dalam hukum Islam itu. Jadi ayah ibu dapat bahagian dari anaknya. Itu Ibu ya. Satu boleh nggak, Rit? Ya, silakan. Dari saya sendiri. Silakan Ibu. Kalau dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan semuanya, Ya, Ibu. bagaimana itu hukum warisnya menurut agama, Pak? Oke Bu. Jadi kalau Ibu menggunakan hukum Islam konvensional. Halo, Mbak Nuni. Ya, kenapa Mbak? Halo Ibu. Ya, Pak, saya dengar, Pak. Oke. Jadi kalau Ibu menggunakan pendekatan hukum Islam konvensional, maka ahli waris anak perempuan tunggal itu hanya memperoleh 2/3. Nah, selebihnya diserahkan kepada pamannya. Tetapi kalau kultur Indonesia, paman itu tidak sama dengan paman orang-orang yang pernah di Arab. Kalau orang Arab itu pamannya betul-betul menyantuni ponakan. Kalau kultur Indonesia ini dihitung jari paman yang peduli dengan ponakan. Sehingga
kalau dianggap ada perubahan, ada pergeseran nilai, saya anggap bahwa kalau itu anak perempuan tunggal, saya anggap bahwa lebih berhak anak perempuan tunggal itu daripada pamannya sendiri. Karena ketika semasa hidup almarhum ayahnya, pamannya sendiri tidak pernah peduli dengan ponakannya. Jadi itu tadi masalahnya Ibu Dokter. Kalau menggunakan pendekatan fikih konvensional, maka anak perempuan itu 2/3 sisanya kepada pamannya. Kalau dia bukan perempuan, ada bersaudara 3 misalnya. Itu tadi, itu 2/3 dibagi 3. Masalahnya ini tadi, kalau ibu menggunakan fikih konvensional, maka 1/3 harus ke paman. Kalau saya sendiri mengadili perkara seperti itu, akan saya bagi 3 untuk anak perempuan itu. Saya akan tidak kasih pamannya. Karena saya lihat bahwa paman saat sekarang ini, kondisi saat ini, itu sangat langka ada paman yang peduli dengan ponakan. Ya. Jadi nilai keadilan yang kami kedepankan adalah itu tadi, bahwa masa iya anak yatim yang harus ditinggal ibu bapaknya itu harus terlantar lalu harus diserahkan sebahagian hartanya kepada pamannya. Itu yang kami lakukan Ibu Dokter ya. Bu Rita, ada yang resen, Ya, silakan Ibu Harum ya. Silakan Ibu Harum. Kalau ini pertanyaan langsung kepada yang Silakan Bu, silakan. Silakan. Dibuka dulu, Ya, sebentar. dibuka dulu Bu. Di-unmute sendiri, Bu. Di-unmute Bu. Bu, di-unmute. Ibu Harum. Ibu Harum silakan. Ibu Harum sama Bu Nuning. Ya, Silakan Ibu. di-unmute Bu. Ibu Harum dari Solo ya, Cabang Solo. Ya, Bu. Mas unmute Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik, Ya. silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Haji Sirat. Sini saya mau tanya. Begini Pak, saya punya kakak, kebetulan ada perceraian mereka. Dan mereka beda agama. Oke. Ya. Terus mereka sekarang hidup terpisah dan tidak saling berhubungan. Secara kebetulan harta-harta ini dalam bentuk rumah, Pak. Ya. Dan rumah selama ini memang atas nama dari pihak si istri. Oke. Karena mereka sekarang ini usianya sudah semakin tua, mereka si istri ini punya pikiran bahwa harta ini akan dihibahkan ke anak-anak. Sebaiknya, yang pertanyaan saya yang pertama, sebaiknya dihibahkan atau dibuat wasiat karena mereka masih hidup, keduanya masih hidup. Okay. Terus apakah bisa ini si istri ini membuat hibah atau wasiat ini tanpa sepengetahuan si suami? Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi pertama, syarat formil wasiat itu, kalau itu harta dalam perkawinan, harus persetujuan suami. Nah, kalau Ibu nanya mana lebih bagus wasiat atau hibah, dua-duanya boleh dilakukan. Hanya perbedaannya adalah kalau wasiat itu hari ini kami serahkan, tetapi peralihannya setelah saya meninggal. Iya, betul. Kalau hibah hari ini saya serahkan, tetapi peralihannya hari ini juga akan saya serahkan itu. Itu saja bedanya Bu. Jadi ditegaskan adalah pembagian wasiat dan hibah itu harus persetujuan suami istri. Karena itu adalah harta dalam perkawinan. Kecuali itu harta bawaan. Harta bawaan itu artinya sebelum menikah, si istri itu sudah punya harta. Kalau harta bawaan itu akan dihibahkan, maka tidak perlu persetujuan suami. Karena itu bukan harta perolehan dalam perkawinan. Begitu Bu, harumnya Bu ya. Tapi kalau seandainya memang tidak menginginkan dengan adanya suami yang tahu, itu bagaimana Pak? Apa itu harus? Itu nggak usah khawatir ke depan nanti dibatalkan oleh suaminya Ibu. Oh. Ada namanya pembatalan wasiat, bisa digugat ke pengadilan.
karena wasiat dan akhirnya cacat prosedur. Ya, Gitu. jadi ada resiko yang bisa terjadi kalau tanpa persetujuan. Kemungkinan kalau salah satu dari mereka meninggal, ada yang keberatan. Ini kan tidak ada persetujuan dari orang tua. Bukan saja pemberi, tetapi penerima pun bisa berantem. Merasa ini kan cacat wasiat kita karena pemberi tidak lengkap. Seharusnya suami istri harus terlibat. Begitu. Berarti menunggu suami meninggal dulu ya, Pak ya? Kalau menunggu suami bukan lagi wasiat namanya, sudah warisan, Ibu. Warisan ya. Ya, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat Ya. siang. Siang, Bu. Marita dari Ya, Jakarta Ibu Pusat. Nuning, silakan Ibu Nuning langsung. Ya, Silakan, Ibu. Wah, ini banyak yang Nuning riskan masih ya. itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tolong di-mute. Di mute, Mbak Nuning. Di-unmute. Masih. Ya, silakan Ibu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Siraj atas Ya, waktunya, juga kepada ibu-ibu. Saya ingin menanyakan, jika dalam suatu kondisi di mana dalam keluarga itu sang istri meninggal, lalu suaminya menikah kembali. Ketika meninggal itu mereka mempunyai 2 orang anak. Ya. Menikah itu kan seharusnya si anak ikut keluarga barunya. Tapi ini kan anaknya tidak mau. Bukan dengan hal waris, apakah sebaiknya waris itu diberikan ketika ibunya meninggal sebelum bapaknya menikah lagi, dan ternyata kejadian itu tidak terjadi. Bagaimana kelanjutannya sehubungan dengan sekarang bapaknya sudah punya keluarga baru? Oke, Bu. Jadi ketika salah satu dari suami istri sudah meninggal, maka pada saat itu dibolehkan orang membagi waris. Berapa anaknya, Bu? 2 ya? Perempuan semua? Laki 1, perempuan 1, Pak. Oke, laki 1, perempuan 1. Kalau harta itu murni diperoleh dalam perkawinan, maka suaminya dapat 6/8. Jadi dapat separuh sebagai harta gonogini, ditambah 1/4 sebagai warisan. Sisanya itu 2/8 itu buat anak. Jadi 1/2 sebagai harta gonogini ditambah 1/4 sebagai harta porsi waris. Yang 2/8 itu buat anak-anak. Tetapi kalau orang tua yang menghendaki dibagi, silakan aja, tidak mesti ikut aturan itu. Itu tadi yang saya sebutkan aturan Al-Quran. Separuh tambah 1/4 buat suami. Tapi kemudian sebenarnya jadi waris itu belum dibagikan, tapi suami bapaknya sudah menikah lagi, Pak. Lalu bagaimana ini kejadian? Gini, Bu. Jadi yang namanya harta bawah ini kan perkawinan kedua itu tidak berhak masuk ke harta yang diperoleh dalam perkawinan pertama. Kalau ternyata ke depan suaminya itu meninggal, maka harta itu pasti jatuh ke anaknya semua. Ya, jadi istri dapat 1/8, 7/8 buat anak. Jadi karena itu harta bawaan suami, istrinya dapat 1/8, 7/8 buat anaknya. Gitu ya, Bu, Ibu. Ya. Jadi itu harta yang ada sekarang itu ada statusnya bawaan suami ya, Pak? Ya, ketika Bawaan mereka suami. baru menikah. Oke, Ya, terima kasih, bawaan Pak. suami. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Baik, saya bacakan ini dari chat. Ini juga yang mulia. Silakan. Apakah warisan dari orang nenek bisa untuk cucunya apabila orang tuanya sudah meninggal duluan? Boleh. Namanya ahli waris pengganti. Ahli waris umpamanya ada sepasang suami istri punya anak 3. Salah satu dari anaknya itu meninggal tapi punya anak, berarti kan cucu. Maka bahagian ayah yang meninggal itu cucu. Itu namanya ahli waris pengganti. Hanya saja porsi ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat. Jadi tidak boleh cucu lebih besar daripada pamannya. Itu namanya ahli waris pengganti. Boleh, Bu? Baik ya, yang pertanyaan itu jadi boleh tapi tidak boleh melebihi dari Ahli waris yang waris sederajat. yang sederajat.
Baik, saya buka Ibu yang raise hand lagi, Ibu Iva aja. Dari mana, Bu? Silakan Bu, di-unmute. Maaf Bu, moderator yang duluan dari Solo. Solo. Silakan orang Ibu Solo, silakan Ibu Sri. Dari IID Solo. Silakan Bu, di-unmute Bu. Silakan Bu, menyingkat waktu. Silakan di-unmute Bu Sri. Bu Sri ya, silakan Ibu Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Bapak Haji Siraj. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara pembagian harta warisan apabila seseorang meninggal tapi tidak mempunyai keturunan? Begitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke. Jadi kalau tidak punya keturunan ke bawah, maka akan dicari ke samping saudaranya, ke atas ayahnya, ibunya, kakeknya, ke atas dicari, ya. Kalau ternyata betul-betul dia sebatang kara di dunia ini, sudah ada, maka di Indonesia itu ada namanya lembaga yang tentang harta peninggalan, dikembalikan ke negara Ibu. Ya. Tapi ada istrinya. Kalau istri dapat warisan Ibu. Ya. Jadi, apakah semuanya menjadi haknya istri? enggak, Islam orang bukan Bu. Islam. Enggak ada anak ya? Tidak ada anak. Oke, jadi istrinya dapat 1/4. Hanya 1/4 dari 1/4. warisannya itu ya. Selebihnya itu harus cari ahli warisnya. Ya, tapi kalau tidak ada ya buat istrinya saja semua. Yang keberatan siapa, Mas, atau tetangganya mau keberatan? Enggak, kan Mas ada orang tuanya, ada saudaranya seperti Orang itu. tuanya dapat Ibu. Oh. Orang itu dapat. Ayah ibunya dapat. Jelas istri cuma dapat 1/4 Ibu. Oh iya. 3/4 itu buat ayah almarhum orang tuanya dan saudara kandungnya. Iya. Ya, Iya. 1/4. Tidak punya anak ya. Oke. Ye, matur nuwun. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke. Silakan Ibu, siapa yang Iva ya? Bu Iva. Saya izin dulu Bu moderator. Oh iya, Ibu. Pak Hakim, Ya, Bu. apakah ini kan kita sudah bagian 1/4, ada 6/8 gitu. Apakah ini sudah ada aplikasinya Pak Hakim? Oke. Karena kadang-kadang kan pembagian jumlah ini kan kita salah hitung ya Pak. mohon pencerahan, Terima kasih. Oke. Jadi cara menghitung itu pembaginya harus sama. Jadi begini, kalau ini sebetulnya harus ditulis ini. Kalau dikompilasi itu jelas. Kalau suami meninggal tidak punya anak, maka dia dapat separuh. Kalau ada anak, dapat 1/4. Ya. Kalau saya bilang Bu, maaf, kalau yang meninggal itu adalah istri, maka suaminya dapat separuh kalau tidak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/4. Kalau yang meninggal itu suami, maka istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak dapat 1/8. Sisanya itu diserahkan kepada ahli waris. Kalau itu anaknya, maka jatuh ke anaknya semua, nggak boleh ke saudara kandung. Jadi kalau orang sudah punya anak, harta itu cuma 2 jalurnya, ke istri atau ke suami dan anak-anak. Tidak boleh ke orang lain. Itu dalam hukum Islam ya? Dalam hukum Islam. Kalau hukum perdata? Hukum perdata, kalau orang sudah menikah, maka ahli warisnya itu adalah istri dan anak saja. Orang tua tidak. Jelas ya Pak? Ya. Jelas. Sudah resen lagi Bu. Ya, saya lanjut ya dengan Ibu Iva. Ibu Iva, silakan di-unmute Bu. Silakan Bu. Silakan Bu Iva di-unmute. Silakan Bu, silakan. Ibu Iva dari mana? Ibu Iva. Ya, sini dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Wonosobo, Bu. Wonosobo, sama. Ya, Wonosobo, silahkan. Maaf Pak Siraj, saya ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama sudah saya tulis di chat. Oh ya. Seandainya dalam keluarga itu ada yang, kita kan dari Muslim ya Pak,
Ya. Ada yang sudah pindah ke non-muslim, itu kan sudah tidak dapat waris, nggih. Nah, itu apakah kalau dikasih hibah masih ada? Oke. Kemudian yang kedua, ada teman itu kan gini, putranya kan 2, laki-laki dan perempuan. Nah, karena beliau khawatir, misalnya nanti anak perempuan mendapat suami yang tidak bisa membahagiakan, kemudian hartanya itu dibagi berak 2 untuk putra putrinya itu sebelum beliau berdua meninggal itu, apakah boleh dalam hukum Islam? Oke. Konteksnya itu pertanyaan saya, apakah itu tidak menyalahi aturan? Oke, sebelum saya jawab itu, saya ingin terangkan dulu bahwa hukum waris itu dalam fikih namanya hukum muamalat, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Waris itu bukan ibadah mahdoh, tidak sederajat dengan sholat. Kalau sholat itu nggak bisa kita kurangi rakaatnya, Bu, karena buru-buru mau ke mall, sholat maghrib cukup 1 rakaat saja, tidak bisa. Harus 3 rakaat. Paling kalau mau dikasar, yang bisa dikasar cuma zuhur, asar saja, isya, yang lain nggak boleh dikurangi. Kalau waris ini, sepanjang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka silahkan menggunakan hukum apa saja yang disepakati oleh ahli waris. Seperti Ibu katakan, apa boleh dibagi 2? Boleh saja. Karena ahli warisnya sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Yang dikhawatirkan ke depan, ketika terjadi ini, ada salah satu yang merasa, saya kok tidak setuju kenapa dibagi 2. Itu yang bisa menyebabkan sengketa. Tetapi, kalau mereka membuat pernyataan bahwa setuju, maka apa yang dibuat itu kedudukannya sama dengan undang-undang. Jadi kalau kita sudah sepakat, Bu, maka kesepakatan itu kedudukannya sama dengan undang-undang bagi yang membuatnya. Terkait dengan ahli waris non-Islam, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah bahwa orang non-Islam dan orang Islam itu tidak saling mewarisi, ya. Tetapi kembali lagi kepada persoalan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Ada di beberapa daerah agama itu di hal itu masing-masing orang. Silakan kamu ke gereja, saya ke masjid, tetapi hubungan sosial kita bagus. Begitulah yang diterapkan oleh Mahkamah Agung bahwa persoalan non-Islam itu bisa saja memberikan hak kepada non-Islam itu namanya porsi wasiat wajibah. Jadi porsi wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu artinya hakim memutuskan memenuhi rasa keadilan untuk memberikan porsi kepada ahli waris non-Islam sepertiga bahagian dari saudara kandungnya. Jadi kalau yang saudara kandung itu dapat 75 juta, khusus yang non-muslim itu diberi porsi 25 juta. Itu namanya porsi wasiat wajibah. Itu kalau harus lewat pengadilan? Harus lewat pengadilan. Tetapi kalau bisa secara kekeluargaan, silahkan, boleh saja Ibu. Mau dibagi rata meskipun dia non-muslim, nggak apa-apa. Karena kembali lagi, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Ya, jadi hukum Islam itu tidak se-streng seperti yang kita bayangkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Menimbulkan kesejukan bagi siapapun, bagi orang yang non-Islam pun harus menikmati kesejukan itu. Ya, jadi tidak sesaklap. Jangan dikasih warisan. Nah, kalau dia ke pengadilan agama tetap dapat wasiat wajib namanya. Berarti tidak hanya dapat hibah ya Pak, warisan juga bisa. Boleh saja. Kalau ahli warisnya sepakat. Di garis bawahi ahli warisnya sepakat. Ibu tidak berdosa membagi kepada saudara yang non-muslim sebagai rasa cinta. Saya kasih separuh dari harta ini. Ya. Kalau dibalik yang mulia, ya. Kalau dibalik bagaimana? Maksudnya? Kalau yang mempunyai harta itu, pewarisnya itu seorang non-muslim,
tapi akan dibagikan pada yang agama Islam. Kalau Iya, dibalik lebih-lebih sama. lagi. Di BWI itu tidak mengenal agama lagi. Sepanjang dia keturunan, dia dapat. Ya, jadi kalau hukum BWI itu tidak mengenal agama lagi. Yang penting dia ahli waris, maka dia dapat porsi yang sama. Ya, jadi kalau almarhum itu orang non-Muslim, anak-anaknya aja Islam, enggak ada masalah. Mereka tunduk bagi sama rata. Secara kesepakatan atau melalui pengadilan? Melalui pengadilan. Ya, Bu. Itu kalau anaknya banyak harus semua setuju ya, Pak? Kalau apa, Ibu? Kalau putranya, anaknya almarhum itu banyak, Ya. itu harus semuanya setuju. Ya, kalau namanya kesepakatan, harus setuju semuanya. Enggak boleh satu pun tidak boleh tidak. Jadi kalau anaknya 6 orang itu harus tanda tangan setuju. Kalau tidak setuju, maka tidak jadi. Harus diselesaikan lewat pengadilan. Andai Temuan, kata, Pak. maaf, Silakan. andai kata setelah ada kesepakatan itu, kemudian ada yang menggugat, tidak sepakat, walaupun sudah tanda tangan, tapi ternyata tidak Boleh, sepakat. karena kesepakatan itu kedudukannya sama dengan undang-undang. Pasal 1338 Bu, KUH Perdata. Kesepakatan itu kedudukannya sama dengan undang-undang.